Sobat Misteri, kita semua sadar betul bahwa dunia ini ada alam gaib, ada alam nyata. Kita semua sering mendengar ada perkawinan antara jin dan manusia. Apakah itu benar adanya? Pernahkah Sobat Misteri mengalami atau merasakan, melihat di sekitar Sobat Misteri benar-benar ada perkawinan antara jin dan manusia? Bisakah itu terjadi dan kenapa itu bisa terjadi? Jin adalah makhluk yang diciptakan Allah, beda dunianya dengan kita sebagai manusia. Tetapi mengapa manusia bisa jatuh cinta dengan jin dan jin juga bisa tertarik kepada manusia? Mari kita mencoba membuka tabir misteri dari sebuah peristiwa perkawinan antara jin dan manusia. Sifat dasar manusia adalah dipenuhi dengan nafsu keserakahan. Manusia selalu ingin menjadi yang terbaik di dunia, baik dari sisi harta, tahta, dan juga segala macam kecintaan duniawinya. Manusia ingin menguasai dunia dengan ambisi dan nafsu angkara murkanya, sehingga manusia melupakan bahwa dunia ini ada qada qadar, ada takdir dan ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Untuk memenuhi ambisinya, manusia sering meminta pertolongan atau bekerja sama dengan jin, bukan meminta pertolongan kepada yang menciptakan dunia, tetapi malah dia dengan keserakahannya bekerja sama dengan jin atau setan. Pada saat manusia merasakan bahwa dunia bisa dikuasainya dengan pertolongan jin atau setan, maka nuraninya hilang seketika. Dia hanya mengandalkan nafsu angkara murkanya. Inilah yang disenangi oleh jin. Jin mempunyai sifat jahil, jin mempunyai sifat iseng. Manusia-manusia yang diliputi angkara murka didekatilah oleh jin. Kadang jin bisa menyerupakan dirinya seperti seseorang yang dekat dengan manusia. Pada saat manusia sudah tidak bisa menggunakan mata batinnya dengan baik, jin pun bisa masuk dalam halusinasi si manusia, sehingga sehari-hari, setiap detik, setiap waktu, manusia diikuti oleh makhluk halus untuk memuluskan keisengan dan kejahilannya. Ketika manusia selalu memenuhi ambisinya, mereka tidak menyadari bahwa jalannya sudah tersesat. Manusia akhirnya berteman, bercengkerama, dan bermanja-manja dengan jin, dan mereka akhirnya bisa jatuh cinta. Pada saat mereka sudah tidak sadar bahwa dunia mereka berbeda, mereka tidak sadar bahwa dunia mereka tidak sama, jin dan manusia bersatu dalam hubungan yang sangat terlarang. Jin dan manusia melakukan sesuatu hubungan yang tidak wajar. Siapakah yang memfasilitasi dan memediasi mereka sehingga terjadi perkawinan antara jin dan manusia? Ketahuilah bahwa setan sangat senang ketika melihat manusia maupun jin dipenuhi nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Ketika setan sudah masuk kepada jiwa-jiwa antara jin dan manusia, maka setanlah pengendali utamanya. Apakah setan itu berwujud sebuah makhluk? Tidak. Setan adalah sifat. Setan adalah tabiat yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan manusia. Ketika perkawinan terlarang itu berjalan dari waktu ke waktu, siapa yang bisa menghentikan terjadinya hubungan yang terlarang itu? Ketahuilah wahai sobat misteri, penghentian dari sebuah hubungan terlarang itu hanya dengan cara iman
Kita harus menjaga iman kita, kembali kepada Tuhan kita, bahwa hubungan terlarang ini tidak boleh dilakukan, tidak boleh diteruskan. Apakah mungkin pernikahan atau perkawinan antara jin dengan manusia, hubungan terlarang antara dua makhluk dari alam yang berbeda ini bisa menumbuhkan atau memunculkan sebuah keturunan? Ada beberapa cerita ketika manusia sudah menikah dengan jin, ketika manusia melakukan hubungan badan dengan jin, maka ketika manusia hamil, anak-anak yang dikandungnya oleh manusia tersebut bisa menjadi keturunan jin. Dari mana kita bisa tahu bahwa itu adalah keturunan dari jin? Kita tahu bahwa manusia lahir dengan tabiat dan watak karakter masing-masing. Ketika manusia pada saat hamil, jiwanya tetap diliputi keserakahan dunia, lupa mendoakan kepada janin yang dikandungnya, maka dari sejak lahir sifat itu mengalir pada bayi yang dikandungnya. Sobat misteri, apakah Allah menciptakan jin, setan, atau yang sejenisnya membawa manfaat untuk dunia? Ya, bahwa ciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Ciptaan Allah semuanya bermanfaat, tetapi tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya. Kembali pada hubungan terlarang. Apakah seorang manusia yang memilih jin sebagai pasangannya berarti dia menistakan dirinya sendiri? Allah memberikan nafsu, memberikan syahwat, mestinya disalurkan kepada tempat yang semestinya. Kepada sesama manusia dilakukan dengan nikah yang diniati ibadah, bukan hanya pelampiasan nafsu untuk meraih sebuah harta tahta yang hanya sementara di dunia. Sobat misteri, jika hubungan terlarang sudah terlanjur terjadi, apakah yang harus kita lakukan untuk memutuskan hubungan terlarang itu? Jika kita melihat di sekeliling kita ada manusia yang menjalin hubungan terlarang dengan makhluk gaib atau dengan jin, apakah kita sebagai keluarga, sebagai sahabat, sebagai teman membiarkan orang itu tersesat? Jangan. Tentu kita harus menolongnya, kita harus menyelamatkannya, kita harus membimbingnya kepada jalan yang benar. Bagaimana caranya? Sobat misteri, ingatlah bahwa sholat adalah komunikasi langsung antara makhluk dengan Tuhan, bahwa ritual-ritual keagamaan yang lain adalah komunikasi langsung antara hamba kepada Sang Pencipta. Kembalikan mereka pada dunia yang semestinya. Lakukanlah meditasi, lakukanlah pembersihan jiwa. Bisa dengan mandi di tengah samudra, mandi di tengah lautan lepas, sambil menghilangkan segala ambisi dan arangkara murka. Bimbinglah saudara kita untuk kembali kepada jalan yang diridhoinya. Kemudian yang kedua, jika kita ingin membebaskan mereka dari hubungan yang terlarang, maka mulailah dari makanan-makanan yang memang dianjurkan oleh agama kita. Jika kalian memang muslim, makanlah makanan yang menjadi hasil alam asli tanpa bahan olahan. Misalnya, kita bisa makan bunga gading pagi hari 3 kali, menjelang malam 3 kali. Makanlah dan kunyahlah. Apabila Anda
tidak beragama Islam atau selain Muslim, datanglah kepada pendeta atau pemuka agama yang lain, biksu, dan semua yang Anda yakini, karena hanya orang-orang yang berjiwa suci yang mampu membimbing dan menyelamatkan kita kepada jalan yang diridhoinya. Ketika kita sudah melakukan ritual makan kembang gading pagi dan malam menjelang tidur, apa yang harus kita minum? Sobat misteri, minumlah hanya dari hasil alam secara alami. Apa itu? Sobat misteri pasti tahu bahwa air kelapa hijau adalah air yang jelas diciptakan Tuhan tanpa bahan campuran apapun untuk menghilangkan racun-racun duniawi yang sudah merasuk dalam sanubari manusia yang melakukan hubungan terlarang dengan jin. Minumilah air kelapa hijau sehari bisa lebih dari 7 butir sampai mereka betul-betul normal akalnya, jiwanya, dan hatinya. Ini tentu harus dibimbing oleh para pemuka agama, para alim ulama. Mereka akan membacakan doa-doa dan juga mantra-mantra yang dipercayai bisa mengusir makhluk yang semestinya bukan ada di dunia kita. Sobat misteri, perkawinan antara jin dan manusia harus dihindari dan harus dicegah. Bagaimana caranya? Sebagai manusia, kita harus bersosial dengan manusia. Kalau kita ingin kaya, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Kalau kita ingin pintar, belajarlah dengan sungguh-sungguh, bukan meminta pertolongan kepada jin. Apakah jin bisa membantu kita tanpa kuasa dari Allah? Ya, semua atas kuasa Tuhan. Tetapi ingat bahwa Tuhan akan mengabulkan apapun permintaan dari manusia. Jika manusia meminta hal-hal jelek, akan dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi konsekuensinya, tanggung jawabnya kita sendiri yang akan menjaga dan juga beban seumur hidup kita. Tetapi ketika kita meminta hal-hal baik, Tuhan pun akan mengabulkan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Untuk itu, perkawinan jin dan manusia tidak boleh dilakukan. Walaupun itu hanya keisengan, walaupun itu hanya halusinasi, semua harus dicegah dan dibatalkan. Sobat misteri, semoga konten perdana untuk dunia misteri yang ada di channel kami ini mampu membuka akal sehat kita bahwa jin dan manusia diciptakan dengan dunia yang berbeda, bahwa manusia mempunyai tujuan hidup yang mulia, sementara jin sejak awal menentang apa yang sudah menjadi ketentuan Tuhannya. Untuk itu sobat misteri, marilah kita kembali kepada jalan kebenaran. Jika sobat misteri saat ini masih menghamba kepada jin, segeralah sadar, datangilah ulama terdekat, carilah segera apa yang membuat Anda semuanya kembali kepada jalan yang benar. Mendekatlah kepada Tuhanmu dan lakukan ritual-ritual yang sewajarnya, yang ada gurunya, yang dibimbing oleh orang-orang yang benar dipercaya, bukan atas nama ambisi dan angkara murka. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.